Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zai akan mempresentasikan UI UX dari aplikasi Transvan Java. Di sini ada anggota kelompoknya, ada Hadi Utama, ada Anglikan Surya, ada Indra Wahyu, dan juga ada Jafran Muhammad Zain. Di sini yang pertama adalah step 1, kenal user atau user persona. Di sini ada dua biodata, yaitu Dava dan juga Daha Muslim, yang dimana sudah kita ketahui apa sih keinginan dari aplikasi kami terhadap mereka itu. Lanjut step 2 akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi step 2 kita akan menjelaskan tentang fungsi dan bisnis. Nah, sini ada prosesnya itu kita ada 5, yaitu ada pendaftaran pengguna, yang kedua pencarian jadwal bus, pemilihan rute, pemesanan tiket, dan yang terakhir notifikasi dan konfirmasi. Nah, ini ada flowchart-nya. Next. Selanjutnya, nah kita ini ada task analysis. Di sini ada di mana user membuka aplikasi, masuk ke menu home, lalu dia menunjukkan masuk ke menu maps untuk menampilkan maps, rute bus, jadwal bus, keberadaan halte, dan deskripsinya. Next. Nah, ini ada conceptual modelnya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proses desain yang kami bangun. Yang pertama ini ada halaman login dan register yang pada gambar di kiri tampilannya, dan yang kanan ini ada halaman home atau beranda. Next. Yang kiri ini profile dan edit profile. Yang tengah ini adalah halaman about us, dan yang kanan ini adalah halaman tanya kami. Next. Dan ini adalah halaman pelayanan bus dan informasi halte. Next. Yang kiri ini ada halaman pembayaran, halaman subscription yang tengah, dan yang kanan ini halaman notifikasi. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah step 6, yakni memilih perangkat interaksi yang tepat. Di sini ada input device berupa touchscreen untuk alat navigasi pengguna, kemudian ada keyboard untuk alat inputnya, serta kamera yang berfungsi untuk men-scan barcode. Kemudian untuk platform dan batasan aplikasi, yang pertama adalah perangkat mobile, yakni Android dan iOS. Kemudian koneksi internet untuk mengakses data yang dibutuhkan pada aplikasi. Kemudian akses GPS untuk fitur pemantauan rute bus. Dan kemudian akses kamera, yakni untuk men-scan barcode-nya. Selanjutnya, ada output device. Yang pertama ada modality, yang pertama ada visual. Ini aplikasi dapat mengoutputkan visual berupa teks, gambar, maupun icon. Kemudian notifikasi, untuk aplikasi mengirimkan notifikasi. Kemudian ada haptic, yang akan di-outputkan oleh aplikasi berupa getaran yang harus direspon oleh user. Kemudian ada feedback, yang pertama ada visual, yakni ketika pengguna ingin mengakses halaman misalnya beranda, maka aplikasi harus meredirect ke halaman beranda. Kemudian ada notifikasi, yakni ketika user melakukan aksi atau ketika keberadaan bus sudah dekat, maka aplikasi akan memberikan notifikasi. Kemudian haptic, yakni ketika pembayaran gagal misalnya, maka aplikasi akan memberikan respons getaran. Selanjutnya, ada step 7, yakni memilih screen based control yang tepat. Untuk kontrol yang pertama, kami memiliki button yang memungkinkan pengguna melakukan interaksi dengan sistem. Kami memiliki button toggle, button switch button, dan button biasa. Selanjutnya, ada text or read only control untuk menampilkan teks atau informasi kepada pengguna tanpa pengguna memberikan kemampuan untuk mengedit atau masukkan data. Selanjutnya, ada selection control yang berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar dari bus sampai ke rute-rutenya. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pada step ini akan menjelaskan teks dan kejelasan yang lainnya. Untuk readability ini merupakan kemudahan membaca atau memahami sebuah teks. Contohnya itu ada penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana, tata letak dan format teks, penggunaan warna dan kontras yang tepat, pemilihan ukuran jenis huruf yang mudah dibaca, dan gambar grafik yang relevan. Next. Untuk guidance dan assistance, pada guidance ini kami terdapat panduan aplikasi yang terdapat pada bagian atas layar di halaman beranda yang direpresentasikan dengan ikon huruf I. Jika kita klik, maka akan menavigasi ke halaman panduan. Next.
Untuk assistance ini terdapat panduan pencarian yang membantu pengguna dalam mencari tiket bus dan lain-lain. Lalu ada bantuan lain seperti tentang cara pembayaran menggunakan saldo, e-wallet, atau metode tunai untuk membayar tiket bus. Nah, bantuan ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai fungsi aplikasi secara efektif. Next. Untuk step 10 ini menerapkan internasionalisasi, lokalisasi, aksesibilitas, dan menggunakan grafik icon dan lain-lain. Next. Untuk internasionalisasi ini merupakan proses merancang mengembangkan aplikasi agar mudah disesuaikan dengan berbagai bahasa, budaya, dan kebutuhan lokal tanpa perlu mengubah struktur inti aplikasi. Contohnya sebagai berikut, ini terdapat gambar yang menunjukkan UI menggunakan bahasa asing atau lebih tepatnya bahasa Inggris. Next. Untuk lokalisasi ini proses menerjemahkan atau mengadaptasi produk digital ya untuk pasar tertentu. Lebih tepatnya ini pasar kami ada di warga Bandung, berarti menggunakan bahasa Indonesia. Next. Untuk aksesibilitas ini merupakan suatu fitur yang digunakan oleh orang-orang yang disabilitas. Next. Nah, pada ikon ini, desain ikon yang simpel, jelas, memudahkan pengguna untuk langsung memahami tujuannya tanpa perlu menebak. Contohnya ini ada ikon informasi, kembali, dan lonceng notifikasi. Next. Untuk pada grafik ini, contohnya ada image maps dan picture. Next. Untuk warna pada aplikasi yang kami gunakan, yaitu menggunakan warna merah muda, oranye, dan putih. Oke, di sini yaitu step 13 yaitu uji testing. Nah, di sini kita sudah menguji untuk beberapa dari aplikasi kami. Nah, di sini kita menjadi dalam user ya. Bisa dilihat di sini adalah mockup dari aplikasi kami. Nah, langsung saja kita testing. Nah, kita tuh awal di sini disuruh register dulu. Kita disuruh login, tapi jika kita tidak punya akun ya, maka kita disuruh register. Setelah register, maka kita akan login. Nah, di sini di login itu ada beberapa untuk masuk ke dalam aplikasinya, yaitu dengan Google ataupun nomor telepon ataupun tadi yang kita sudah register. Di sini saya mau login menggunakan nomor telepon saja. Nah, di sini adalah tampilan berandanya, yaitu ada pencarian, ada juga peta, dan juga beli tiket ataupun akun. Di sini kita mulai dari pencariannya. Nah, di sini saya masukannya itu adalah Dago. Jika saya adalah orang Batu Nunggal nih, kita mau ke Dago. Nah, kita tinggal isi aja, nanti di sini ada rekomendasinya dari aplikasinya. Lalu ada fitur yang namanya cari informasi rute ataupun informasi halte, yaitu informasi rute terdekat yang beroperasi ataupun yang tidak beroperasi. Lalu ada halte juga sama. Dan juga lanjut ke dalam fitur payment. Di sini ada regular dan juga ada langganan. Regular ini adalah payment yang langsung, secara langsung. Nah, langganan ini itu per bulan pembayarannya. Nah, di sini ada payment jika berhasil. Lalu lanjut ke dalam akun. Nah, di akun ini ada edit profile, about us, tanya kami. Di edit profile ini, kita bisa mengedit nama kita yang sesuka kita ya, senyaman kita, dan juga nomor teleponnya jika ingin mengganti nomor telepon ataupun email ya. Lalu ada about us, yaitu adalah orang-orang yang di balik pembuatan aplikasi ini. Lalu ada tanya kami, ini adalah fitur kayak customer service-nya dari kami itu. Lalu ada notifikasi juga ada, yang akan mengirimkan haptik ataupun suara dering ataupun yang lainnya. Lalu ada informasi adalah panduan dari aplikasi kami. Lalu ada lanjut ke dalam videonya untuk video-video panduan yang secara lengkap ya. Mungkin itu saja dari mockup dan juga uji testingnya yang sudah saya contohkan. Selebihnya mohon maaf. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.